Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak multimedia SMK Islam 1 Durenan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kemurahan dan serta diberkahi segala langkah yang telah kita lakukan. Kembali lagi bersama saya Ibnu Aulansyah. Saya akan menyajikan materi tentang produk kreatif kewirausahaan bagi anak-anak kelas 12 MM1, khususnya MM1. Jadi, apa sih produk kreatif kewirausahaan tersebut? Mungkin kalian sudah mengenal produk kreatif kewirausahaan di kelas 11 kemarin. Tapi untuk kelas 12 kali ini, produk kreatif kewirausahaan berorientasi pada produk massal. Jadi kalian harus bisa ataupun harus mampu membuat sebuah produk baru ataupun produk lama yang dikombinasikan dengan kreativitas dan inovasi yang baru. Jadi misalnya ada sebuah sampah ataupun barang bekas, kalian kombinasikan dengan barang-barang yang ada sehingga menghasilkan produk yang berguna ataupun produk yang baru. Jadi produk kreatif seperti itu. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam bab kali ini adalah menganalisis perencanaan produksi massal. Kemudian yang kompetensi 3.11-nya membuat perencanaan produksi massal. Seperti yang sudah saya tugaskan di dalam kelas offline kemarin, kalian akan saya minta menjadi seorang desainer sebuah undangan, misalnya nikahan ataupun khitanan. Jadi dua undangan tersebut akan bersifat cetak dan bersifat digital. Jadi satu undangan cetak dan satu undangan video atau berbasis digital. Jadi nanti kalian saya harapkan bisa menjadi calon wirausaha yang bisa menghasilkan produk massal dengan kualitas yang baik. Jadi sebagai ranah tujuannya multimedia, kalian akan menjadi seorang yang berbasis multimedia. Misalnya syuting foto, ataupun sebagai presenter, ataupun sebagai pencetak undangan, ataupun sebagai seorang desainer. Kemudian tujuan pembelajaran dari produksi massal itu tadi adalah siswa mampu memahami konsep produksi massal. Jadi produksi massal itu adalah produksi yang besar. Sama seperti undangan yang sedang kalian persiapkan, itu produksinya pasti akan besar. Untuk skala perorangan, hal tersebut sudah termasuk besar. Kemudian tujuan yang kedua, itu adalah siswa mampu menganalisis perencanaan produksi massal dengan teliti. Jadi sebelum kita membuat sebuah produksi massal, itu kita harus memiliki analisis dan perencanaan. Analisis dan perencanaan ini penting untuk menghasilkan produk yang disukai oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membuat perencanaan. Selain menganalisis, kalian harus bisa membuat sebuah perencanaan. Kemudian yang keempat, siswa mampu membuat tahapan dalam produksi massal. Jadi nanti dalam tahapannya, produksi massal akan dijadikan sebagai patokan ataupun sebagai tolok ukur, sebagai kemampuan kalian dalam berkreasi dan berinovasi. Nah, kita mulai dari perencanaan produksi massal. Mungkin kalian sudah banyak mengetahui tentang produksi massal ataupun produksi yang besar-besaran. Pengertian produksi massal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produk adalah mengubah barang agar mampu mempunyai kegunaan. Jadi, misalnya kalian membuat sebuah produk dari yang awalnya tidak berguna menjadi sebuah barang yang berguna. Itu namanya produksi. Kemudian apa itu massal?
Dalam KBBI, massal adalah melibatkan kehadiran orang banyak. Jadi produksi massal itu bisa diartikan kegiatan memproduksi barang dalam jumlah yang besar dengan menentukan terlebih dahulu standar spesifikasinya. Produk yang dihasilkan dari produksi massal mempunyai ciri antara lain model, bentuk, dan rasa yang mudah mengalami perubahan serta banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi salah satu contoh yang sudah saya tugaskan kepada kalian yakni undangan, itu adalah salah satu contoh produk massal yang sering digunakan ketika acara-acara hajatan mulai tiba. Jadi misalnya bulan-bulan Idul Adha, kemudian bulan Syawal, bulan Rajab, itu banyak sekali orang yang memesan undangan pernikahan. Jadi kalian siapkan diri dengan tugas yang sudah saya kasihkan kepada kalian. Nah, ciri-ciri produksi massal itu apa saja? Yang pertama, menghasilkan produk dan biaya rendah dengan jumlah yang besar. Jadi demi memperoleh keuntungan yang banyak, biasanya produksi massal itu tujuannya ya seperti ini, menghasilkan produk dengan biaya yang rendah. Jadi dengan biaya yang rendah, biaya produksi yang rendah, itu bisa menghasilkan sebuah barang ataupun dalam jumlah yang besar. Jadi dalam satu wadah itu bisa menghasilkan jumlah yang banyak. Bahan bakunya sama. Seperti yang sedang kalian rencanakan, kalau misalnya undangan, bahan bakunya ya desain dan kertas. Kemudian kertasnya bisa digunakan untuk bahan yang lain. Jadi misalnya satu undangan itu membutuhkan 2 kertas. Jadi bahannya sama. Kalian bisa menghemat produk atau bahan yang sudah ada. Kemudian ciri produksi massal yang kedua itu adalah mampu menguasai pasar dalam tujuan produksi. Dalam skala besar, misalnya kalau kita melihat pabrik smartphone itu mampu menguasai pasar. Misalnya pasar Huawei atau pasar Realme ataupun pasar Xiaomi. Kemudian disusul dengan pasar Samsung. Mereka bisa menguasai pasar secara leluasa. Karena apa? Karena itu tadi produknya banyak, kemudian stoknya juga ada. Kemudian yang ketiga, produk hanya dijual di pasar bebas. Maksudnya adalah produk itu bisa kapanpun kalian dapatkan di pasar ataupun di marketplace. Jadi kalian bebas mendapatkan produk yang sudah dihasilkan. Seperti Samsung tadi, kita bisa mendapatkan Samsung, misalnya smartphone Samsung itu di misalnya Shopee ataupun di marketplace yang lain ataupun marketplace offline, misalnya di counter-counter terdekat. Itu pasti akan menjual berbagai macam produk dari Samsung tersebut. Kemudian ciri-ciri produksi massal yang keempat itu adalah produk hampir terbuat sama dan tidak ada variasi. Nah, misalnya kalau kalian melihat atau mengamati berbagai produk massal yang sudah dikeluarkan, misalnya Samsung sedang mengeluarkan produk baru, yakni M20 ataupun seri A30. Nah, produk-produk seperti itu dijual banyak dan satu variasi. Kemudian dia akan mengeluarkan produk baru lagi setelah produk lama tersebut hilang di pasaran ataupun sudah habis terjual. Jadi setelah membuat produk lama itu biasanya menanti produk lama tersebut sudah habis, baru akan membuat inovasi baru dengan meluncurkan sebuah produk baru. Jadi tetap meskipun sudah merancang sebuah produk baru, tidak akan diluncurkan sebelum produk lama tersebut beredar di pasaran. Jadi bergantian, tidak langsung mengeluarkan produk baru secara bersamaan. Kemudian yang kelima, persediaan pemenuhan peminatan pada masa tunggu dalam memproduksi produksi massal harus terpenuhi. Jadi misalnya ada tenggang waktu, ketika dia mengeluarkan produk baru, dia akan memiliki waktu untuk memproduksi produk tersebut sampai produk tersebut benar-benar tidak dibutuhkan di pasar. Jadi misalnya sampai produk tersebut tidak disukai lagi ataupun sudah tergerus oleh produk yang lain. Jadi kalian harus inovatif ataupun kreatif
dalam menghasilkan produk baru. Misalnya kalau kalian model undangan kalian sudah terkesan kuno, kalian harus mengubahnya dengan produk baru, dengan inovasi baru. Jadi kalian bisa menambahkan pernak-pernik, ataupun kalian mengubah modelnya, ataupun kalian bisa mengubah warnanya. Jangan hanya pada satu titik. Jadi kalian harus berinovasi lebih. Nah, dari produksi massal itu pasti akan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari produksi massal tersebut itu secara waktu dan ekonomi itu efisien karena bahan baku yang digunakan sama. Kemudian hemat biaya produksi, ini masih dalam kaitannya dengan yang A. Kemudian 3, kecilnya keakuratan kesalahan dan keakuratan sangat tinggi. Jadi ketika produk itu dilakukan atau dibuat oleh orang banyak, itu akan memiliki keakuratan yang tinggi ataupun disukai banyak orang. Jadi banyak masukan-masukan yang bisa kita dapatkan dari berbagai orang yang akan membuat produk massal tersebut. Kemudian proses berkreasi, ini hampir sama dengan apa yang saya katakan tadi tentang inovasi dan kreasi. Kemudian yang ketujuh, adanya perlunya komitmen tinggi dalam berusaha. Jadi kelebihannya itu mempunyai komitmen tinggi dalam berusaha. Jadi kalian harus berkomitmen tinggi untuk menciptakan sebuah produk dengan inovasi dan kreativitas baru. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan produksi massal itu juga memiliki kekurangan. Apa saja kekurangannya? Yang pertama adalah kekakuan dalam melakukan produksi. Kekakuan ini maksudnya hanya satu produk. Misalnya Samsung M20, itu akan produknya akan sama semua. Jadi di masyarakat akan beredar berbagai barang yang sama. Beda halnya kalau kita melakukan produksi secara individu ataupun secara satuan. Kita akan memiliki produksi yang bermacam-macam. Jadi bentuknya beda satu sama lain. Tapi dalam efisiensi waktu dan ekonomis kita akan kalah. Seperti itu. Kemudian kekurangan yang kedua itu adalah produk kurang bervariasi. Hampir sama dengan poin pertama tadi, produk kurang bervariasi. Hanya melulu dengan produk-produk itu saja. Dan yang terakhir adalah jaminan tidak mendukung. Ini maksudnya garansi. Jaminan tidak mendukung itu maksudnya adalah perusahaan yang biasanya memproduksi massal tapi dengan kualitas yang rendah. Tapi untuk kualitas-kualitas yang bagus, jaminan itu sudah bisa mendukung dengan baik. Dari sini paham ya? Ketika ada pertanyaan, kalian bisa lontarkan di kolom komentar. Kemudian masuk ke bagian perencanaan produksi massal. Nah, perencanaan produksi massal merupakan proses menciptakan ide dan menindaklanjuti sampai produk tersebut dikenalkan. Selain itu, dunia usaha maupun dunia industri harus memiliki strategi cadangan jika produknya gagal di pasaran. Misalnya dengan mengganti ekstensi atau perbaikan, atau melakukan perbaikan pada bagian distribusi, ataupun melakukan perubahan harga dan promosi. Jadi ketika produk itu tidak laku di pasaran, kita bisa mensiasatinya dengan berbagai cara. Misalnya menurunkan harganya. Kemudian yang kedua, misalnya kita gencar melakukan promosi di berbagai sosial media. Atau kita bisa menyewa artis, ataupun kita bisa menyewa sebuah event-event besar, kemudian kita pasarkan produk tersebut dengan promo. Jadi kita harus bisa melakukan perencanaan produksi. Perencanaan produksi ketika kita mengalami kegagalan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika kita melakukan perencanaan produksi pasti ada tujuannya. Tujuan yang pertama yakni meminimalkan dan memaksimalkan biaya. Tujuannya yang pertama adalah keuntungan. Otomatis ketika kita sedang berusaha atau berwirausaha, otomatis keuntungan menjadi goal atau tujuan utama kita. Memiliki keuntungan yang besar akan mengakibatkan karyawan kita menjadi semakin betah. Ketika kita sudah minim akan keuntungan, maka kondisi keuangan akan menipis. Otomatis berbagai
hal yang harus kita capai di masa yang akan datang itu tidak akan tercapai. Kemudian yang kedua itu memaksimalkan produk untuk kepuasan pelanggan. Meskipun kita mengambil keuntungan yang besar ataupun mengambil benefit yang lumayan gede, kita harus tetap mengedepankan kepuasan pelanggan. Jadi misalnya kita bisa membuat kolom aduan. Misalnya ketika ada komentar gitu kita menjawabnya dengan santun dan ramah, ataupun kita bisa mengambilnya sebagai sebuah masukan. Jadi jangan sebagai seorang yang berwirausahawan yang kreatif, inovatif, jangan pernah menyepelekan sebuah kritik dan saran. Apalagi kritik dan saran tersebut membangun. Kita jangan sampai menjadi seorang yang anti kritik, yang tidak pernah menerima kritik dan saran dari orang lain. Kemudian tujuan dari perencanaan produk yang ketiga, itu adalah meminimalkan terjadinya perubahan dalam nilai produksi. Jadi nilai perubahan akan selalu berubah-ubah dalam kegiatan produksi. Yang keempat, meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja. Misalnya ada seorang karyawan yang sedang tidak masuk. Kita harus bisa mensiasatinya dengan melalui perencanaan produksi tersebut. Misalnya si A digantikan dengan si B, ataupun ketika cadangannya A, cadangannya B, kemudian bergantian. Itulah gunanya perencanaan sebuah produksi. Yang terakhir adalah memaksimalkan perlengkapan sarana dan prasarana inventaris pabrik. Dalam skala pabrik ataupun skala perorangan, memaksimalkan perlengkapan itu sangat penting sekali. Jadi ketika kita sudah mempunyai perlengkapan yang lumayan mumpuni, kita harus memaksimalkan perlengkapan tersebut. Misalnya, kalau kita mempunyai laptop yang skala ukurannya sudah besar, itu jangan hanya digunakan untuk Microsoft Office saja. Misalnya kalau kalian anak multimedia mempunyai laptop ataupun komputer yang sudah high class, kalian jangan hanya gunakan untuk PowerPoint, kemudian Microsoft Office saja. Jadi kalian gunakan untuk install aplikasi Adobe Premiere ataupun CorelDRAW dan sebagainya. Jadi gunakan prasarana yang sudah ada itu sebaik mungkin. Jadi eman-eman kalau nganggur. Tuh, maksudnya seperti itu. Hampir sama dengan tujuan, perencanaan produk juga memiliki fungsi. Fungsinya ada 3. Yang pertama adalah menjamin rencana produksi. Kemudian yang kedua mengukur kapasitas produksi. Yang ketiga adalah memonitor atau memantau hasil produksi. Jadi hasil produksi bisa kita pantau secara langsung. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah ada unsur-unsur perencanaan produksi. Unsur-unsur perencanaan produksi itu ada tujuan produksi, kemudian standar dan pengukuran produksi, kemudian perencanaan merupakan fakta yang objektif, tidak subjektif. Jadi fakta di lapangan itu bisa kalian pantau secara objektif, bukan subjektif menurut pendapat pribadi. Kalau objektif itu adalah menurut pandangan orang banyak. Kemudian yang keempat, pengukuran dunia usaha maupun dunia industri. Jadi kalian harus mengukur dunia usaha dan dunia industri yang ada di sekitar kalian. Kalau misalnya saingan sudah banyak, itu kalian harus berpikir bagaimana mensiasati saingan tersebut dengan berbagai macam inovasi yang baru. Kemudian pelaksanaan tahap awal produksi. Nah, jenis-jenis perencanaan produksi itu ada 3. Yang pertama perencanaan jangka panjang, yang kedua perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga adalah perencanaan jangka pendek. Jadi sebagai wirausaha yang baik, kalian harus menentukan langkah mulai dari sekarang. Jadi tentukan langkah, misalnya 1 tahun ke depan saya harus begini, itu jangka pendek. Kemudian 2 tahun yang akan datang saya akan harus begini, itu jangka menengah. Kemudian misalnya 3 tahun yang akan datang saya harus mendapatkan hasil seperti ini, itu namanya jangka panjang. Jadi kalian harus bisa menentukan jangka panjang, jangka pendek, kemudian jangka tengah. Nah, untuk faktor-faktornya itu ada yang intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu biasanya berkaitan dengan peralatan yang sedang kalian pakai, misalnya laptop ataupun printer dan sebagainya.
ataupun karyawan kalau memang kalian sudah punya. Kemudian faktor eksternal itu biasanya meliputi tentang peraturan pemerintah. Misalnya peraturan ketika kita membuat sebuah usaha di dunia digital, kemudian kita menyebarkan berita yang tidak masuk akal ataupun menyebarkan berita yang bohong, itu akan berkaitan dengan eksternal. Jadi kalian harus mampu menguasai berbagai macam medan. Nah, ini dalam PowerPoint yang sedang kalian saksikan adalah contoh produksi dalam skala besar. Jadi ada karyawan, kemudian ada peralatan yang sedang digunakan. Nah, seperti yang sudah saya tugaskan kepada kalian, saya menugaskan kepada anak-anak kelas 12 MM1 untuk membuat undangan, baik itu nikahan ataupun khitanan, ataupun undangan per ulang tahun dalam bentuk cetak dan bentuk digital. Jadi kalian buat desainnya paling lambat akhir bulan Agustus, kalian sudah harus bisa ataupun menyerahkan soft copy ataupun hard copy dari undangan yang sudah kalian cetak. Usahakan undangan tersebut kreatif, kemudian inovatif dengan gaya-gaya baru. Jangan melulu undangan satu lembar, kemudian dengan corak-corak yang itu-itu saja. Kalian buat semenarik mungkin, kemudian kalian cetak. Paling lambat akhir bulan soft file harus sudah terkumpul. Kemudian untuk bulan berikutnya, kalian harus menyerahkan video undangan tersebut. Jadi selain undangannya cetak, kalian harus bisa memproduksi undangan secara digital. Ini bahkan lebih mudah sekali. Kalau undangan digital itu sebenarnya lebih simple dan satu undangan bisa dibuat untuk seluruh orang yang akan kita undang. Kalau undangan cetak kan kita harus mencetak berkali-kali. Jadi seperti itu. Kemudian jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung japri ke nomor saya atau kalian bisa melalui email yang sudah saya cantumkan di PowerPoint yang sedang Anda saksikan. Nah, sekian. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.